Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Bapak Ibu, kita akan sharing tentang bagaimana cara supaya lolos pada program seleksi calon peserta pendidikan guru penggerak. Setelah dari part 1 tentang mengisi mengisi surat rekomendasi, selanjutnya tahap kedua kita akan mengisi kurikulum PT gitu ya Bapak Ibu. Kita klik ke icon mulai kerjakan, kita klik ya. Kemudian di sini ada warning atau aturan dalam pengisian CV ini. Pertama, siapkan 3 dokumen yang akan diunggah dalam format PDF, JPEG atau terus berupa KTP, surat dukungan kepala sekolah, dan surat rekomendasi calon guru penggerak. Yang kedua, kita wajib membaca setiap bagian secara teliti dan isilah sesuai riwayat hidup Bapak Ibu. Kemudian isi setiap keterangan dengan cermat dalam waktu yang ditentukan. Kemudian yang keempat, tekan tombol simpan untuk menyimpan informasi. Dan yang terakhir, tekan tombol kirim untuk mengirimkan CV yang telah Anda atau Bapak Ibu supaya bisa masuk ke tahap berikutnya. Nah, di sini ada juga warning tentang Anda memiliki waktu hingga tanggal 15 April untuk seleksi calon guru penggerak angkatan 7, yaitu pukul 12 kurang 1 menit malam. Nah, untuk mengisi bagian-bagian yang relevan dengan riwayat hidup Anda. Kemudian di sini ada icon yang perlu kita checklist supaya di sini akan hidup bacaan mulai mengerjakan. Kita klik aja langsung mulai mengerjakan. Oke, ini ya Bapak Ibu ya, ini sudah terbuka sejak lama, jadi kita masuk kembali di sini. Nah, artinya di sini ada timingnya Bapak Ibu ya, jadi nggak usah lama-lama gitu, membiarkan webnya ini dalam keadaan terbuka ya. Nah, ini kita kembali lagi ke sini di kurikulum PT ya, mulai mengerjakan, kemudian kita checklist, kita klik mulai pengerjaan. Nah, Bapak Ibu, di sini ada tampilan tentang ini ya, kurikulum PT. Anda sedang berada di seleksi tahap 1 pendaftaran calon peserta guru penggerak ya. Anda memiliki waktu, kemudian di sini ada status, kemudian di sampingnya ada keterangan. Nah, lebih diperjelas lagi di bawah ada keterangan status. Kalau warna hijau artinya status syarat sudah dilengkapi. Kalau tanda seru ini sama sekali belum dibuka gitu ya. Tapi kalau misalnya ini ya, ini yang tanda tanya yang sama sekali belum dibuka, kemudian tanda seru ini status syarat wajib yang diisi namun belum dilengkapi, misalnya kayak dokumen-dokumen. Jadi apa saja yang wajib tapi belum dilengkapi ini informasi umum dan dokumen penting yang kita unduh pada part pertama tadi. Nah, Bapak Ibu, ini adalah hal yang wajib harus kita isi. Informasi umum, pengalaman mengikuti pelatihan, pengalaman berorganisasi pendidikan, pengalaman menjadi sukarelawan, pengalaman melatih mengembangkan orang lain gitu ya. Kemudian ada dokumen penting. Jika ini sudah terisi semua, maka di sini akan terchecklist berwarna hijau Bapak Ibu. Nah, kita langsung saja masuk ke informasi umum. Kita klik dan kita tarik scroll ke bawah. Ini adalah informasi umum berupa daftar riwayat pendidikan dan pengalaman. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita rubah Bapak Ibu, maka di sini langsung kita klik ubah atau kita lengkapi gitu ya. Nah, di sini misalnya untuk nama gitu ya Bapak Ibu, kemudian tempat tanggal lahir gitu. Nah, untuk pelajaran ya kelas yang diajar, misalnya kelas 8 gitu Bapak Ibu ya. Kelas 8. Selanjutnya mata pelajaran apa? Misalnya pelajarannya prakarya gitu. Lama mengajar 12 tahun. Kemudian jabatannya di sini ada tanda panah ke bawah, artinya kita diberikan choice gitu, ada pilihan di sini. Nah, sebagai apa kita gitu ya. Misalnya kita sebagai wali kelas gitu, jabatannya tidak apa-apa gitu ya. Kemudian pendidikan terakhir, nama instansi misalnya
STKIP PGRI gitu ya, Linggau. Kemudian bidang pendidikan terakhir, pendidikan ya, ada dua pilihan, pendidikan atau non kependidikan. Kemudian jurusan terakhir misalnya sarjana pendidikan matematika. Nah itu selanjutnya kalau sudah nanti tinggal kita masukkan nomor handphone Bapak Ibu ya. Ini kalau dirasa sudah semua kita isi, maka langsung kita klik di sini, jangan lupa klik simpan. Maka di sini akan keluar berwarna hijau ya, itu menandakan bahwa sudah kita simpan, dan kita lihat ke atas dan benar ya, informasi umum sudah terchecklist karena sudah kita kerjakan. Nah selanjutnya Bapak Ibu, dokumen penting ini sebenarnya bisa kita kerjakan di awal, bisa juga kita kerjakan di akhir gitu ya. Coba deh kita buka dulu Bapak Ibu, kita buka, scroll ke bawah. Oh ya, di sini ya, kita ngambilnya di paling bawah gitu ya. KTP Bapak Ibu kita unggah ya, kita siapkan dulu KTP-nya, kita unggah melalui kita scan dulu ya Bapak Ibu, scan dulu melalui HP, kemudian dari HP kita bisa pindahkan data tersebut melalui WA web atau melalui Bluetooth atau melalui kabel data, kita pindahkan ke PC atau laptop yang kita gunakan untuk mendaftar calon guru penggerak. Nah setelah itu baru kita ambil ya, saya simpen di sini di data. Ini Bapak Ibu nih, daftar calon guru penggerak ya. Ini ada KTP, kita klik di sini, kemudian kita open, maka dia akan tersimpan ke dalam sini secara otomatis gitu ya. Kemudian surat dukungan kepala sekolah, kita sudah harus menyimpan di tempat yang khusus ya. Surat dukungan kepala sekolahnya kita scan dulu melalui HP, melalui scammer itu juga bisa. Kemudian kita klik di sini, diklik di data. Kemudian di sini juga kita perhatikan ya Bapak Ibu, kita ambil apa yang sudah kita simpan tadi ya. Jangan lupa nyimpennya harus jelas. Nah di sini kan ada surat rekomendasi, di sini ada surat dukungan, ada rekom CGP, ada dan ini siap untuk kita upload di tempat yang sudah disediakan di web calon program guru penggerak gitu. Kemudian rekomendasi kepala sekolah, rekomendasi dari teman sejawat. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu, di sini ada terakhir, ada kita diminta untuk mengupload SK mengajar yang terbaru kayak gitu ya. Nah disiapkan Bapak Ibu, simple saja, nanti di scan dalam bentuk JPEG atau PDF ya, semua dalam PDF bisa. Dan kemudian usahakan ukurannya tidak terlalu besar sehingga bisa terupload dengan baik ya, seperti itu. Nah Bapak Ibu, poin yang kedua, yang selanjutnya yang perlu kita bahas adalah pengalaman mengikuti pelatihan ya. Pengalaman mengikuti pelatihan ini kita klik di sini ya, kita klik satu kali. Nah ini dia Bapak Ibu, kita klik tambah ya. Tambah itu artinya untuk ngisi poin-poinnya. Tuliskan 3 pelatihan terbaik yang relevan dengan profesi Anda yang pernah Anda ikuti. Nah di sini kita buat nama pelatihannya, misalnya pelatihan kurikulum 2013 ya. Pilih penyelenggaranya siapa, kita pilih pemerintah provinsi ya. Kemudian mulai tahun 2014 Bapak Ibu sampai tahun 2018 misalnya. Kemudian ini kan kita diminta 3, artinya kita tambah lagi, tambah riwayat ya. Tambah riwayat, kita tambahkan lagi pelatihan apa yang benar-benar kita ngerasa itu yang terbaik, seperti itu ya. Misalnya pelatihan digitalisasi
digitalisasi ya, digitalisasi sekolah gitu ya. Kemudian penyelenggaranya universitas gitu ya, universitas. Kemudian tahunnya 2020 tahun 2020 karena waktunya hanya 4 hari gitu ya. Kemudian kita tambahkan lagi riwayatnya. Kemudian kita tambahin lagi pelatihan apa yang kita anggap itu tuh keren kayak gitu ya Bapak Ibu. Apa ya, pelatihan menyongsong era new normal ya gitu. Di siapa yang ngadainnya, misalnya LPMP ya pada saat itu ya, LPMP ini contohnya saja ya. Atau bisa profesi atau komunitas MGMP juga bisa Bapak Ibu, mana yang terbaik dan kita ngerasa itu yang paling keren lah seperti itu ya. Tahunnya 2020 kemudian sampai tahun 2020 gitu. Nah, Bapak Ibu sudah tiga riwayat, data riwayat pelatihan yang kita buat, sehingga di sini tidak bisa menambahkan lagi dan kita simpan. Nah, gitu. Saya yakin Bapak Ibu banyak pelatihan yang diikuti sehingga tidak kesulitan untuk mengisi poin pengalaman mengikuti pelatihan, dan ini sudah terchecklist. Kemudian yang kedua itu tentang pengalaman berorganisasi ya. Pengalaman berorganisasi, kita klik tambah. Nah, di sini kita diminta untuk menuliskan 3 pengalaman Anda dalam berorganisasi. Misalnya nama organisasi MGMP misalnya ya, MGMP IPA seperti itu. Deskripsinya kita jelaskan bahwa sesuai dengan ADART MGMP IPA, atau bahasa sederhana yang bisa kita jelaskan apa sih MGMP IPA, misalnya MGMP IPA atau gitu ya Bapak Ibu, atau musyawarah guru mata pelajaran IPA adalah sebagai wadah, nah dan seterusnya ya Bapak Ibu ya, yang berkaitan dengan apa sih sebenarnya MGMP itu, seperti itu. Nah, di sini kita tuliskan, ingat Bapak Ibu, di sini ada tulisan ini 1000 kata maksimal, boleh 500, tapi saya sarankan untuk gunakanlah secara maksimal ya, gunakan secara maksimal. Lebih banyak itu lebih bagus, cuman nggak ngawur-ngawur juga isinya. Misalnya yang penting-penting lah tentang apa sih seputar MGMP IPA, seperti itu ya. Nah, di sini atau seputar organisasi yang Bapak Ibu ikuti itu. Jadi ada 3 organisasi, misalnya bisa juga organisasi PGRI misalnya, atau Dompet Duafa, apa saja organisasi yang Bapak Ibu ikuti, atau IGI, MGMP, atau komunitas apa yang memang berkaitan dengan status kita sebagai seorang guru, seperti itu. Nah, di sini ada pilihan kedudukan organisasi itu ada di mana, apakah tingkat nasional, internasional, kabupaten, atau sekolah atau kecamatan. Jadi di sini tidak harus yang tinggi-tinggi, bahkan tingkat sekolah pun bisa. Misalnya tingkat sekolah kelompok komunitas literasi kayak gitu, itu bisa juga gitu Bapak Ibu ya, kalau MGMP tingkat kota atau kabupaten. Nah, tahun mulainya berapa, misalnya tahun 2011 ya, kayak MGMP IPA 2010 atau 2011 kayak gitu ya. Jadi kita ke bawah, di sini ada 2010. Nah, ada tanggalnya, bulan Agustus tanggal 13 ya. Kebetulan MGMP IPA itu terbentuknya tanggal ini. Kemudian posisi di organisasi sebagai pengurus inti, ketua, atau anggota. Misalnya anggota juga nggak apa-apa, tahun sampai selesai. Jika memang masih terlaksana sampai aktif sampai sekarang, ya sudah Bapak Ibu aktif sampai sekarang ya, nggak usah diisi. Nah, kemudian di sini ada ceritakan peran Anda dalam organisasi dan apa dampaknya bagi organisasi. Nah, tuliskan peran Anda maksimal 1000 karakter, 1000 kata gitu ya. Jadi
usahakan maksimal, sekali lagi usahakan isinya secara maksimal seperti itu ya. Jika memang sudah kita isi, misalnya saya berperan aktif sebagai anggota yang selalu mengikuti kegiatan dengan rutin secara seksama gitu ya, seksama. Nah, sesekali saya ditugaskan sebagai narasumber untuk sharing bersama rekan guru IPA, yaitu pada materi misalnya pemanfaatan Canva, misalnya Canva Education pada pembelajaran IPA. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, memang terus kemudian dijelaskan nanti jika perlu kapan waktunya, bagaimana hasilnya, prosesnya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi benar-benar apa yang kita tulis itu dapat kita pertanggungjawabkan seperti itu ya. Nah, ini kan diminta 3 gitu ya, 3. Jadi bisa nanti kalau ada mau nambahkan ditambahkan aja, tambah 1, tambah 2. Atau jika kita mau menyelesaikannya besok, mau nambah lagi, ya udah kita klik simpan aja. Nanti kan kita bisa edit Bapak Ibu ya, gitu. Kita edit dan kita ingat bahwa untuk poin pengalaman berorganisasi belum lengkap. Besok lagi kosong, tidak ada jam dan sudah ada inspirasi sehingga kita buat lagi seperti itu. Kemudian kita selanjutnya adalah pengalaman menjadi sukarelawan Bapak Ibu ya. Kita klik pengalaman menjadi sukarelawan. Nah, di sini kita tambahkan. Nah, nama programnya ya. Kita baca dulu di atas. Form pengalaman menjadi sukarelawan dibuat 3, maksimal 3 gitu ya. Artinya 1 boleh, 2 boleh, 3, kemudian 4 itu nggak bisa lagi gitu. Nah, saya sarankan sekali lagi Bapak Ibu, tulislah atau buatlah secara maksimal gitu ya. Nah, nama programnya apa? Misalnya nama programnya jadi sukarelawan. Bapak Ibu, pengertian sukarelawan adalah kita bekerja tanpa disuruh karena niat hati kita membantu, mengayomi atau merangkul baik siswa atau guru untuk kita ajak berbuat sesuatu dan akan berefek pada perubahan seperti itu. Tanpa perintah, baik itu dengan perintah, dengan garis bawah kita tidak mengharapkan imbalan apapun seperti itu ya. Nah, nama programnya apa? Misalnya program sosialisasi apa namanya? Nama programnya ya, banyak sekali sebenarnya sukarelawan ini. Pembinaan lomba MCSO gitu ya. Nah, kedudukannya apakah di sekolah atau komunitas luar sekolah? Kalau misalnya di sekolah, misalnya lombanya di sekolah gitu. Atau komunitas luar sekolah bisa di MGMP, bisa di organisasi profesi, bisa di komunitas apapun yang di luar sekolah yang memang ada kaitannya, bisa kaitannya dengan pendidikan maupun di luar pendidikan seperti itu ya. Nah, kita buat kalau pembinaan lomba MCSO ini biasanya dari sekolah ya Bapak Ibu ya. Jadi kita buat ini di sekolah. Terus kemudian cerita ini di sini penyelenggaranya siapa? Misalnya MGMP IPA atau MGMP Bahasa Indonesia apa. Pokoknya berbentuk siapa yang mengadakannya. Kemudian di sini menceritakan tugas dan peran Anda sebagai sukarelawan. Nah, di sini kita bisa menuliskan waktunya kapan ya. Gimana kejadiannya, prosesnya seperti apa, dan jangan lupa hasilnya kita tulis. Nah, ini di bagian ceritakan tugas dan peran Anda sebagai sukarelawan, dan tidak harus ada hasil misalnya juara berapa.
Yang penting itu ada prosesnya dan hasilnya, misalnya tidak menang tidak apa-apa karena memang baru awal atau ada something wrong ketika kita dalam pembinaan, dan itu bisa dijadikan pelajaran untuk kita selanjutnya, itu bisa juga ya. Intinya adalah untuk kegiatan sukarelawan seperti itu, dan ini ada 3 dan usahakan ketiga-tiganya dilakukan. Nah, Bapak Ibu, ketika kita di sini tidak menulis, kita cek dulu apakah dia akan tersimpan. Tidak bisa, jadi memang harus ada beberapa kata yang harus kita tulis di sini supaya kita bisa melangkah ke tahap selanjutnya. Ceritakan tugas dan peran Anda ya. Pada misalnya tanggal 14 Maret 2022 saya diperintahkan kepala sekolah untuk membina siswa mengikuti kegiatan lomba MCSO misalnya ya. Karena kepala sekolah adalah pimpinan saya, maka saya bersedia melakukan tugas tersebut. Meskipun sebelumnya kepala sekolah mengatakan bahwa kegiatan ini tidak ada dananya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nanti ada poin-poin yang tidak ada dananya. Artinya, meskipun kita ditugaskan oleh kepala sekolah, namun tidak ada dananya, maka disitulah tantangan bagi kita, apakah kita tuh termasuk guru yang mau bekerja secara sukarelawan atau tidak. Dan itu akan menjadi nilai plus bagi penilai untuk mempertimbangkan kita apakah layak untuk pada jenjang selanjutnya atau tidak. Nah, setelah itu kita simpan, Bapak Ibu jangan lupa usahakan maksimal seperti itu ya. Tiga-tiganya kita isi. Nah, yang terakhir adalah pengalaman melatih atau mengembangkan orang lain secara individu atau kelompok. Kita klik tambah ya. Dan ini lagi-lagi ada 3 pengalaman Anda dalam mengembangkan atau melatih orang lain secara berkelanjutan selain mengajar di sekolah. Nah, kalau tadi sukarelawan bisa di sekolah maupun di luar sekolah, kalau ini di luar sekolah Bapak Ibu. Nah, sini ya aktivitas lainnya apa namanya ya, kita buat pelatihan ya, pelatihan digitalisasi sekolah menyongsong new normal gitu ya. Nah, tahunnya di luar sekolah ya, bisa juga yang dilatih adalah guru ya, guru. Kalau siswa bisa misalnya kita tugasnya di satu sekolah, kemudian di luar sekolah kita disuruh lepas dari sekolah kita, misalnya melatih sekolah lain, seperti itu juga bisa. Melatih masyarakat, kemudian atau melatih guru di luar juga bisa. Yang penting tugasnya itu bukan yang ruang lingkup sekolah yang memang menjadi kewajiban kita. Artinya ini di luar dari kewajiban dan tanggung jawab kita sebagai guru di sekolah, seperti itu. Nah, ceritakan prosesnya. Nah, kita ceritakan pada tanggal misalnya 15 Maret 2015 ya, 15 Maret 2020 pandemi membuat suasana pembelajaran menjadi sedikit berbeda ya dari biasanya gitu. Maaf ya Bapak Ibu, ini tulisannya masih acak-acakan supaya lebih ini aja, supaya ada gambaran seperti itu ya. Nah, dan kita ceritakan tanggalnya, hasilnya, siapa saja, bagaimana prosesnya kita ceritakan di sini. Jika sudah, kita klik simpan.
Dan Bapak Ibu udah terlihat di sini di atas kita sudah checklist hijau semua. Artinya sudah kita lengkapi, sudah kita isi namun belum lengkap. Ingat, karena ini adalah syarat-syarat kita supaya cepat melangkah ke selanjutnya, dan ada gambaran-gambaran apa sih isi sebenarnya dari setiap pertanyaan ya Bapak Ibu. Dan satu hal lagi, ini dokumen penting karena memang kita belum upload dokumen pentingnya, sehingga keterangannya masih status tanda seru, itu artinya belum sama sekali kita sentuh. Nah, akhirnya selesai Bapak Ibu di tahap mengisi kurikulum vitae. Semoga Bapak Ibu sukses dan bisa melangkah ke jenjang selanjutnya, dan selamat berjuang menjadi calon peserta guru penggerak angkatan 7. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.